Perbedaan orang Terunyan mengenai penyakit dan kematian membuat cara pemakaman mereka terbagi atas dua cara. Meletakkan jenazah di atas tanah di bawah udara terbuka bagi orang Bali Hindu disebut bepasah. Cara yang kedua adalah dikuburkan dalam tanah. Orang-orang yang dibepasah adalah mereka yang mati secara wajar. Sedangkan yang dikuburkan adalah orang yang mati secara tidak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, atau terjangkit penyakit menular seperti cacar atau lepra. Terdapat 3 tempat pemakaman di Desa Terunyan. Pertama, Semanguda adalah untuk pemakaman bagi bayi dan orang yang belum menikah yang meninggal secara wajar. Letak pemakaman ini berada di suatu belongan sempit yang sulit dicapai. Terletak di antara Desa Terunyan dan Belongan Semawayah. Kedua, Sema Bantas, kuburan orang-orang yang meninggal karena tidak wajar. Letaknya di perbatasan Desa Induk Terunyan dan Desa Tetangga Abang. Dan yang terakhir adalah Semawayah, tempat pemakaman bagi orang-orang yang mati secara wajar karena uzur atau mati biasa dan sudah menikah. Letaknya di sebelah utara Desa Terunyan. Semawayah inilah pesona Terunyan yang mendunia. Orang Terunyan tidak memiliki tradisi berziarah kubur. Mereka ke kuburan jika ada upacara pemakaman saja. Tapi karena Gempita wisata pemakaman Terunyan menjadi ramai. Sejak tahun 70-an, kawasan Terunyan menjadi objek wisata. Bukan desanya, tapi pemakamannya. Pemakaman Terunyan yang dianggap unik, aneh, dan eksotis bagi orang di luar Terunyan. Penampakan jenazah inilah pesonanya. Jenazah tidak mengeluarkan bau karena aroma wangi dari pohon besar yang menaungi jenazah. Sepanjang kawasan di daerah Kintamani ini dikenal sebagai kawasan Bali Pegunungan. Satu komunitas adat yang memiliki nilai religius yang berbeda. Nilai-nilai religiusitas inilah yang menjadi daya tarik pelancong yang ingin menikmati Bali dari sisi alam dan tradisi yang berbeda. Ada sebenarnya sesuatu yang problematik dari bagaimana Bali mengkonstruksi pariwisatanya ya. Kalau kita lihat ya, sebelumnya itu ada perda kalau tidak salah tentang pariwisata budaya. Ya. Bagaimana budaya itu menjadi modal untuk menggerakkan pariwisata. Nah itu konsep ini pasca Orde Baru itu nggak diotak-atik sampai sekarang. Jadi seolah-olah itu hal yang benar ya, tanpa kritik gitu. Ya tentu pada saat itu pasca 65, pasca Orde Baru itu pasti nggak akan ada orang yang berani bicara ya. Tapi saya kok melihat misalnya itu salah satu hal yang sebenarnya sangat problematik yang melandasi pariwisata Bali sekarang. Karena apa? Karena semua hal yang menyangkut tentang kebudayaan ya, yang lebih simpel itu seni dan lain sebagainya, itu dalam quote and quote itu dijual untuk kepentingan pariwisata ya, baik itu misalnya sumber daya alam atau sumber daya budaya dan lain sebagainya, itu kemudian dikomodifikasi, dipermak, dipercantik, itu di packaging dengan bagus, kemudian budaya inilah yang kemudian dijual untuk pariwisata. Daerah Kintamani pun ramai, baik dari sisi danau hingga di daerah Pandelokan yang menghadap ke Gunung Batur tidak pernah sepi. Selalu yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah impaknya untuk masyarakat.
Kan itu yang selalu ditanya-tanya. Apakah masyarakat bisa mandiri dengan adanya pariwisata itu, atau justru hanya menjadi dalam tanda petik kacungnya saja dari bisnis besar ini gitu. Pertanyaannya adalah yang sampai sekarang belum terjawab, apakah hanya pariwisata yang bisa membuat Bali mandiri gitu.